berasal dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas semua kami kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, dari Tuhan kami Yesus Kristus, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, memberkati dan menyertai semua kami yang berbaktikan Tuhan di pagi hari ini. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, mari kita lepaskan pujian pengobat Kidung Jemaat 197 bait yang pertama, buka mataku melihatmu Yesus. Saudara-saudari jemaat, kita tunduk di hadapan Allah, kita meminta kuasa Roh Kudus membantu kita dalam kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami, khususnya nafas hidup yang masih menjadi milik kami, sehingga kami boleh bangun di pagi hari dan suara Tuhan mengantarkan kami untuk masuk ke dalam rumah, melafazkan puji-pujian kami kepada ya Allah Tuhan kami. Dan tiba saatnya kami hendak belajar kebenaran firman Tuhan, supaya tabung hidup kami selalu diisi oleh firman-Mu, perkataan-Mu, sehingga dimanapun kami berada, ketika kami mendengarkan dan melakukannya, hidup kami pasti diberkati Tuhan. Karena itu buka mata kami saat ini Tuhan, untuk melihat Engkau Yesus melalui kebenaran firman Tuhan. Buka telinga kami Tuhan, untuk juga bisa mendengar suara Tuhan, sehingga kami hidup dekat dengan Tuhan dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Hamba minta Tuhan kasih kuasa bagi hamba yang berdosa ini, dengan segala kelemahan dan kekurangan hamba. Sembunyikan hamba di balik salib ya Allah, dan kasih kuasa bagi hamba untuk layak memperkatakan setiap kata-kata Tuhan di pagi hari ini, sehingga sama-sama semua kami dibangun oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman kebenaran dan hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini terbaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 pada ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30. Injil Matius pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-30, firman Tuhan berkata demikian. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mau belajar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Mazmur 25 bait 4, baik dan tulus Tuhan Allah sabdanya mengajarkan. Saudari jemaat yang diberkati Tuhan, di pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30. Yesus mau mengajarkan para muridnya dan pendengar pada waktu itu mengenai kerajaan sorga. Dan berbicara soal kerajaan sorga, maka kita akan berbicara mengenai dua dimensi waktu, yakni waktu sekarang atau waktu masa kini dan waktu akan datang. Bagaimana kita diminta untuk bisa menghadirkan kerajaan Allah pada dimensi masa kini, di mana kita hidup di dalam dunia. Sehingga kerajaan Allah dalam pengertian untuk waktu masa kini adalah kita bisa menghadirkan yang namanya damai, yang namanya ketentraman, yang namanya kesejahteraan di dunia di mana kita tinggal. Sedangkan kerajaan Allah untuk waktu yang akan datang itu terungkap di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Matius 13 dengan kata waktu menuai atau akhir zaman, di mana Allah akan menunjukkan kekuasaannya dan bahwa Ia yang berkuasa dalam pemerintahannya, dan di dalam pemerintahan Allah itu tidak ada lagi yang namanya ratap tangis, tidak ada lagi yang namanya pertengkaran, tidak ada lagi yang namanya perselisihan, semuanya hanya ada kedamaian.
Dan itu bisa terungkap dan terbaca di dalam Wahyu pasal 21 mengenai langit baru dan bumi baru. Tetapi kita akan berbicara saat ini soal kerajaan Allah dalam dimensi waktu masa kini, di mana kita masih tetap hidup dan diberikan panjang umur oleh Tuhan. Dan karena itu Tuhan mau orang-orang yang hidup di masa kini bisa menghadirkan kerajaan Allah di tempat dia ada, di dalam keluarganya, dalam rumah tangganya, bahkan dalam pekerjaan. Dan juga pelayanan yang Tuhan kasih dan berikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, dalam Matius 13 ada kata gandum dan ilalang. Gandum dan ilalang itu mirip Bapak Ibu Saudara. Mungkin Gayus bisa kasih tunjuk gambarnya. Ini gandum dan ilalang. Tampak sangat mirip, tapi sebenarnya berbeda. Gandum dan ilalang memiliki bentuk dan tampilan luar yang sama persis sehingga sulit dibedakan. Kalau Bapak Ibu lihat begitu, kalau tidak ada keterangan yang mana lalang, yang mana gandum, ketika ditanyakan kita tidak akan ngerti yang mana gandum dan mana lalang. Karena dua-duanya itu mirip dan memiliki bentuk yang hampir sama dalam tampilan luarnya. Dan untuk membedakan gandum dan lalang, maka kita harus menunggu waktu berbuah. Jika itu gandum, maka bulir tanaman itu ada isinya. Tetapi jika itu ilalang, maka bulirnya kosong. Sekali lagi kita akan bisa membedakan mana gandum dan mana ilalang pada waktu dia berbuah. Kalau gandum ada isinya, tetapi kalau ilalang tidak ada isinya, alias kosong. Dan dalam kebenaran firman Tuhan, ketika hamba-hamba Tuhan itu bilang kepada Tuhan, bolehkah kami mencabut lalang itu? Tuhan itu bilang, tidak boleh dicabut lalang itu di antara gandum. Kenapa tidak boleh dicabut lalang di antara gandum yang sementara tumbuh sama-sama? Sebab Bapak Ibu Saudara, ketika akan dicabut lalang, maka gandumnya pun akan tercabut. Sehingga tuannya bilang, biarkanlah mereka tumbuh secara bersama-sama. Nanti pada waktu menuai baru bisa dipisahkan yang mana gandum, yang mana ilalang. Bapak Ibu Saudara, di atas tanah gandum dan lalang tumbuh berdampingan. Tetapi di bawah permukaan tanah, akar lalang sebenarnya mencekram akar gandum, sehingga ketika dicabut lalang itu, maka gandum itu juga akan tercabut. Jadi tidak ada pilihan lain selain membiarkan lalang tumbuh bersama-sama dengan gandum. Dan yang menanam lalang itu adalah si jahat, iblis, pada waktu semua orang sementara tidur. Sedangkan yang menaburkan benih baik atau gandum itu adalah anak manusia. Bapak Ibu kalau mau mengartikan Matius 13 ayat 24 sampai ayat yang ke-30, bisa dibaca pada ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-43 dalam pembacaan Matius 13. Di situ dibilang, ketika para murid bertanya apa arti perumpamaan tentang lalang di antara gandum, maka Yesus pun menjelaskan bahwa yang menaburkan benih yang baik itu anak manusia. Pada ayat yang ke-37, ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Anak manusia itu Yesus sendiri, yang menaburkan benih yang baik atau gandum. Ladang ialah dunia, tempat di mana kita hidup. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang itu anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang itu ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Itu artinya. Jadi saudara dan saya bisa paham bahwa ketika Yesus menaburkan benih yang baik atau gandum, itulah diri kita. Dan karena itu kalau kita adalah benih yang baik, maka Yesus ingin maksudkan ketika dia menjelaskan mengenai kerajaan Allah, benih yang baik itu harus menampilkan hal-hal yang baik. Jangan menampilkan hal-hal yang tidak baik. Karena yang menampilkan hal-hal yang
tidak baik adalah pekerjaan si iblis, si jahat yang menaburkan lalang di antara daging. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, dalam hal ini saudara dan saya bisa tahu betapa liciknya pekerjaan si iblis. Dan iblis memanfaatkan gandum maksudnya iblis memanfaatkan lalang itu untuk memanfaatkan gandum sehingga bisa membentengi dirinya, sehingga ilalang itu tidak akan pernah bisa dicabut sebelum masa panen tiba. Dan karena itu ilalang mempergunakan waktu itu untuk bisa berkembang semakin banyak dan tidak akan menyisakan ruang bagi benih-benih yang lain. Itu arti dari perumpamaan tentang gandum dan lalang. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita bilang begini, Tuhan, saya adalah benih yang baik, saya adalah gandum, sebab saya adalah anak Tuhan. Tapi seringkali ketika semua sudah saya lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saya sudah perjuangkan benih yang baik untuk ditaburkan, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah bekerja dengan jujur di tempat kerja saya sudah berjuang dengan baik untuk keluarga saya. Tetapi masih ada banyak ilalang yang muncul dalam hidup saya. Masih banyak ada orang-orang yang tidak menyukai saya. Betul tidak Bapak Ibu Saudara? Pernahkah dalam perjalanan hidup kita di tahun 2021 kita bertanya hal demikian? Saya sudah dengan setia melayani Tuhan, bahkan hidup saya kasih untuk Tuhan. Saya sudah melayani dengan sepenuh hati dan segenap hati saya, tapi kok masih banyak ada yang bercerita tentang saya di luar sana. Saya sudah bekerja dengan tulus, ikhlas dan setia di dalam kantor saya, tapi masih ada orang yang tidak suka saya. Masih banyak ilalang-ilalang yang tidak baik yang mencoba untuk mengganggu saya. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa menyikapi ilalang-ilalang yang tidak baik itu? Tuhan bilang tidak harus dicabut ilalang itu, tapi kita harus hidup berdampingan dengan ilalang itu. Artinya, apapun persoalan masalah yang kita alami dalam dunia pelayanan, orang tidak suka kita, orang bicara kita di belakang, karena hal itu pun saya temui. Sudah berusaha dengan baik dalam sebuah pelayanan, tapi masih ada juga orang yang bercerita di luar sana. Tapi firman Tuhan di hari ini mengajarkan saya sebagai pribadi, kalaupun hal itu tidak terjadi, tidak akan membuat saya kuat dan berpengharapan kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak mengizinkan ilalang itu ada dalam hidup saya, maka saya tidak akan pernah menjadi orang yang menaruh harapan saya untuk Tuhan. Karena saya merasa saya kuat, saya bisa, saya mampu. Dan bagaimana cara kita menyikapi ilalang itu supaya tidak mengganggu hidup kita? Terus bertumbuh sebagai gandum yang baik. Terus hadirkan kerajaan Allah itu. Hadirkan kedamaian itu. Hadirkan ketentraman itu. Bapak Ibu ingat apa yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia meminta untuk Tuhan mengangkat duri dalam dagingnya. Duri dalam dagingnya itu ilalang. Tapi Tuhan bilang apa? Enggak. Duri dalam dagingmu harus tetap ada. Dan justru dalam kelemahanmu kuasaku menjadi sempurna. Jadi kalau hari ini ada banyak ilalang yang mengganggu kita, jalani dengan setia. Karena para hamba bilang, kami mau cabut ilalang itu, enggak usah. Kenapa Tuhan membiarkan si iblis bisa menaburkan benih lalang itu dengan semaunya dia? Kenapa Tuhan tidak turun dan mencegah iblis pada waktu itu? Itu pertanyaan. Kenapa Tuhan membiarkan semuanya itu terjadi?
maksud dan tujuan supaya kita yang hidup di dunia ini, yang mau menghadirkan kerajaan Allah itu, tidak menjadi orang yang merasa diri mampu dengan kekuatan kita, tapi menjadi orang yang mau meminta pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengatasi persoalan masalah kita. Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara apa yang kita alami. Tuhan tahu apa yang sementara kita rasakan yang berhadapan dengan ilalang yang merusak. Dan sepertinya seakan-akan Tuhan membiarkan ilalang itu tetap ada di sana karena Tuhan punya tujuan yang jelas demi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tuhan ingin saudara dan saya tetap berpegang pada pemeliharaan Tuhan, tetap berpegang kepada Tuhan yang berkuasa, bukan kepada siapa-siapa. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, ketika saudara dan saya menjalani kehidupan yang penuh dengan ilalang dan mengganggu pikiran kita, disitulah saudara dan saya punya kesempatan yang besar untuk kita melihat bagaimana kuasa pemeliharaan Tuhan jelas dalam hidup kita. Karena itu jangan pernah berjuang untuk menghilangkan ilalang itu. Karena Tuhan sendiri bilang jangan dicabut. Tetapi berjuanglah untuk tetap bisa menjaga dan memperjuangkan agar gandum kita tidak terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh yang buruk dari ilalang. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita diciptakan dari benih yang baik, kalau kita adalah gandum pada awalnya, jangan sampai pada akhir masa menuai kita tidak menjadi gandum lagi, tapi justru kita menjadi ilalang. Kalau memang dari asalnya sana, dari si iblis ilalang itu akan tetap ada, jangan pernah terpengaruh, tetapi jadilah gandum yang tetap bertumbuh, sehingga pada waktu menuai nanti, waktu akhir zaman nanti, dalam ayatnya yang ke-30, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumpur. Gandum pada masa menuai, jika tidak terkontaminasi, maka akan dikumpulkan di lumbungnya Tuhan, maka akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi ilalang akan diikat berkas-berkasnya, dibuang dan dibakar. Hal yang menakutkan adalah ketika kita diciptakan oleh Tuhan dari yang benih yang baik sebagai gandum, tetapi ketika masa menuai tiba, justru kita berubah menjadi ilalang. Dan ada banyak anak-anak Tuhan yang dulunya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang pegang Tuhan di atas segalanya, tapi sekarang sudah berubah menjadi ilalang. Karena itu firman Tuhan mau mengantarkan saudara dan saya, jaga keluarga kita, jaga rumah tangga kita. Ibu-ibu sekarang film layangan putus, ada yang familiar dengan judul itu ibu-ibu? Bagi saya itu ilalang dalam rumah tangga. Bapak-bapak mungkin nggak tahu karena dari senyum-senyum bapak-bapak,
Layangan putus itu sekarang jadi sinetron the best begitu, tentang Kinan dan siapa itu? Kinan Aris Lydia. Lydia adalah ilalang. Ilalang dalam rumah tangga Kinan dan Aris. Sebab namanya ilalang tidak pernah bermanfaat, tidak pernah membangun, tidak pernah berfaedah. Justru dia merusak. Karena itu jaga rumah tangga kita, supaya ilalang seperti Lydia itu tidak mengganggu dan merusak rumah tangga kita. Dan kita bisa menghadirkan kerajaan Allah dalam rumah tangga kita. Kedamaian dengan suami istri, cinta kasih yang membangun. Jaga pekerjaan kita dari ilalang-ilalang yang ada di sekitar kita. Praktek-praktek korupsi masih tetap merajalela. Jangan biarkan uang, kekuasaan yang adalah ilalang itu dalam arti negatif menghancurkan karir kita. Jaga hati kita dalam pelayanan untuk Tuhan. Jangan biarkan hanya karena ucapan 1-2 orang mengganggu hati kita dalam pelayanan untuk Tuhan. Karena ilalang tetap akan ada. Dan kalaupun ilalang dalam wujud sakit penyakit, sementara saudara dan saya alami, dan kita minta untuk Tuhan angkat sakit penyakit kita. Dan kalaupun Tuhan menjawab seperti yang Tuhan jawab untuk Rasul Paulus, aku tidak akan angkat. Tapi justru dalam keadaan demikian, kamu akan melihat bagaimana kuasa sempurna atas hidup. Dan karena itu, tetap menjalani sebagai gandum yang baik, sebagai benih yang baik. Sebab kita berasal dari Allah. Kita bukan berasal dari si iblis. Biarkanlah si iblis merajalela dimanapun berada. Dan karena itu Tuhan Yesus mengajarkan, kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan, tapi kejahatan dibalas dengan kebaikan. Artinya Yesus bilang, disitulah kerajaan Allah nampak. Dan hanya orang-orang yang tumbuh dari benih yang baik yang bisa melakukan hal itu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di minggu ini kita akan dibawa untuk merenungkan diri kita. Siapakah kita ini? Saya adalah gandum atau sebaliknya saya adalah ilalang? Kalau saudara dan saya menjawab, saya adalah gandum, maka selesai ibadah ini, pulanglah dan taburkanlah yang baik. Jangan jadi perusak bagi rumah tangga orang lain. Jangan jadi perusak dalam karir orang lain. Dan jangan jadi perusak dalam pelayanan untuk Tuhan. Dengan demikian, pada akhir zaman nanti, sama-sama kita semua akan dikumpulkan ke dalam lumbungnya Allah. Bukan dibuang dan dibakar. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sebab Engkau kembali mengajarkan kami supaya kami tetap menjadi gandum, benih yang baik yang ditaburkan oleh anak manusia itu. Bantu kami Tuhan, untuk kami bisa menjaga hidup kami, menjaga gandum kami, walaupun ada di sekitar kami ilalang-ilalang yang bisa saja menghancurkan kami. Tapi kami percaya, kami sebagai anak Tuhan, jikalau Tuhan menjaga kami, maka kami tidak akan pernah hancur. Karena itu tolonglah kami Tuhan untuk bisa mengatakan
kebenaran firman-Mu ya Allah dalam hari-hari hidup dan kehidupan yang sementara kami jalani, sehingga kami bisa menghadirkan shalom kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan keluarga, rumah tangga kami, pekerjaan, pelayanan, dan masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami melafazkan syukur kami kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri bersama-sama dengan semua orang yang ada di sebelah abad dan tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita, dan masing-masing daripada kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dari yang ketiga bangkit dari antara mati, naik surga, disebut nama Allah, Bapa yang Maha Kuasa, anak-anak setan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan Roh Kudus, ampunan dosa, pertobatan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Amsal pasal yang ketiga ayat 9 dan 10 berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Sambil persembahan diberikan, kita menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 282 bait 1, 3, 5, dan 6. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Bangunkan iman,
doa kami. Mari kita berdoa. Engkau Allah Tuhan kami yang adalah penyelamat kami, juru selamat hidup kami, kekuatan benteng kehidupan kami. Engkau Allah yang tetap menggenapi setiap janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang tetap ada dan menyertai hidup kami. Dan terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada di pagi hari ini dengan segala baik yang dikaruniakan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk kekuatan, untuk kesehatan, untuk keluarga yang berbahagia, untuk karir yang sukses, untuk pelayanan yang selalu berjalan dengan lancar. Dan juga terima kasih untuk setiap persoalan masalah yang Tuhan izinkan kami alami dalam setiap hidup kami, rumah tangga kami, pelayanan kami maupun dalam pekerjaan kami. Di situ kami melihat dan kami merasakan bagaimana genggaman Tuhan tidak pernah terlepas dalam hidup kami. Justru kami didekat dengan luar biasa dari Engkau ya Allah. Terima kasih untuk pesan firman Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan untuk tetap menjaga hidup kami menjadi benih-benih yang baik, gandum yang akan selalu bertumbuh dan tidak terpengaruh dengan ilalang-ilalang yang ada di samping kiri kanan ke belakang kami. Karena Tuhan yang mengizinkan dan tidak memperbolehkan ilalang itu dicabut dalam hidup kami. Justru harus berkembang, bertumbuh sama-sama. Dan pada akhir zaman nanti, ketika Tuhan akan datang untuk kali yang kedua, maka Tuhan yang sendiri akan memisahkan kami dari ilalang-ilalang itu. Karena itu hamba berdoa, ya Allah, jaga hati kami, jaga hidup kami, supaya kami selalu fokus memandang kepada Tuhan dan tidak ikut terpengaruh dengan ajakan-ajakan dari ilalang yang begitu menggiurkan. Dan kami tetap kuat di dalam Tuhan, sebab kami tahu ada banyak tantangan-rintangan yang akan kami hadapi ke depan Tuhan di tahun 2022. Tapi bersama dengan pesan firman Tuhan, Tuhan kembali mengingatkan kami untuk tetap waspada, tetap berjaga-jaga, jaga hati, jaga hidup, jaga pikiran, dan jaga iman kami, sehingga kami tetap menjadi gandum yang terpelihara dan menghasilkan yang baik untuk Tuhan sendiri dan untuk juga kehidupan kami ke depan. Ya Allah Tuhan kami berdoa, jagalah hidup rumah tangga kami dari ilalang-ilalang yang ada di samping kiri kanan kami. Jaga hati kami sebagai suami istri, sehingga kami tetap mengasihi satu dengan yang lain. Kami tidak terpengaruh dengan ilalang yang bisa merusak rumah tangga kami. Tapi cinta kasih yang sudah dibangun di dalam Tuhan akan selalu terjaga harmonis hingga selamanya. Dan kami percaya ketika kami menjaga hubungan pernikahan kami dengan baik, maka di situ tangan Tuhan akan selalu memberkati kami. Jaga kehidupan anak-anak kami dari pengaruh ilalang-ilalang dalam hidup mereka, narkoba, seks bebas, judi dan lain-lain sebagainya. Ya Allah, jaga hati anak-anak kami, ataupun dari ajakan-ajakan ilalang di sana yang mengajak mereka untuk melepaskan jati diri mereka sebagai anak Tuhan. Tolong anak-anak kami Tuhan, bantu mereka semua, pelihara mereka di jalannya Tuhan, sehingga mereka senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa, jaga hati kami ketika kami bekerja di tempat-tempat pekerjaan kami. Mungkin ada ajakan dari ilalang-ilalang di samping kiri kanan kami Tuhan, untuk melakukan praktek-praktek yang tidak adil. Tuhan, jaga hati kami, jaga pikiran kami, supaya kami tidak fokus untuk mengejar hal-hal duniawi,
tapi kami fokus untuk mengejar hal-hal surgawi yang Tuhan inginkan kami lakukan. Kami percaya berapapun penghasilan kami dalam pekerjaan kami, semuanya cukup untuk kehidupan rumah tangga kami. Sehingga kami akan terbebas dari yang namanya praktik-praktik ketidakadilan yang akan bisa merajalela dalam hidup kami. Ya Allah Tuhan kami, jaga pula hati kami ketika kami melayani Tuhan. Kami tahu kami pasti akan menjumpai ilalang-ilalang dalam dunia pelayanan kami. Tapi ketika Tuhan jaga hati kami, Tuhan jaga pikiran kami, maka ilalang-ilalang itu tidak akan pernah bisa mengganggu seluruh pelayanan kami yang kami buat untuk Tuhan. Ketika Tuhan izinkan ilalang itu hidup sama-sama dengan kami, maka satu pesan Tuhan bagi kami adalah kami selalu memandang kepada Tuhan, tidak melihat dan mengharapkan kekuatan kepintaran kami, tapi kami mengharapkan Tuhan sendiri yang adalah pemutus kami dalam tugas pelayanan yang kami lakukan. Terima kasih ya Allah Tuhan kami berdoa ke depan nanti dalam minggu yang akan kami jalani, kasih sayang Tuhan selalu menaungi kami, penjagaan Tuhan tetap ada bersama kami, sehingga dimanapun kami berada Tuhan, kami menjadi orang-orang yang memiliki kerajaan Allah, yang merasakan kedamaian itu, ketenteraman dan kesejahteraan itu, dan kami bisa membagikannya kepada semua orang yang ada di sekeliling kami. Bapak terima kasih, kami berdoa Tuhan menyerahkan seluruh pelayanan dalam jemaat ini yang harus dilakukan dalam tahun ini ataupun dalam bulan ini ya Allah. Tuhan menolong hamba-hamba Tuhan, kasih kekuatan kepada mereka, kasih umur yang panjang kepada mereka, kasih juga kesehatan yang baik ya Allah, sehingga dalam tugas pelayanan yang dilakukan semuanya boleh dilakukan dengan baik. Penguraian pendeta, pengutusan pendeta yang baru, Tuhan memberkati sehingga berjalan dengan segala baik. Kami juga berdoa persiapan setiap BPK untuk ada dalam sidang tahunan BPK, Tuhan memberkati dengan kesiapan badan pengurus dalam mempertanggungjawabkan apa yang sudah dikerjakan 1 tahun yang lalu, dan untuk membicarakan kembali dan menggumuli apa yang akan dilakukan di tahun 2022. Begitupun dengan majelis jemaat dalam mempersiapkan diri untuk ada dalam sidang tahunan. Tuhan memberkati sehingga semua yang sudah dikerjakan, benih-benih yang sudah ditaburkan, ataupun yang dengan kekuatan yang Allah berikan kepada semua mereka. Kami berdoa kepada panitia pembangunan yang juga berencana untuk melakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan gedung gereja permanen. Tuhan memberkati sehingga semuanya berjalan dengan segala baik. Jemaat yang berulang tahun di minggu ini, kami berdoa kasih sayang Tuhan selalu menaungi mereka, umur panjang ada di tangan kanan mereka, di tangan kiri kekayaan dan kehormatan Tuhan kasih buat mereka semua. Terima kasih, jaga hidup mereka. Bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu yang lalu, Friska, Geren, Astrid, John, Agustinus, Bu Santi, dan Yosepina, Tuhan memberkati dalam hari-hari hidup di usia yang baru. Tangan Tuhan menjaga, melindungi, dan menyertai. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sementara ada dalam sakit penyakit dan pergumulan hidup yang berat, Bapak Abraham Kambuno, Bapak Yunus Tanabasa, Bapak Yakub Sitopa, Nyonya Fatmawati Yunus, saudari kami Nielsi Pongkapadang, Yudhistira dan Ati Yatman. Tuhan memberkati kehidupan mereka semua dengan pergumulan-pergumulan hidup yang sementara mereka alami. Sakit penyakit adalah ilawan yang Tuhan sementara izinkan terjadi atas hidup mereka. Dan kami percaya selama itu ada bersama dengan mereka, selama itu pula Tuhan juga ada dan menyertai. Bahkan kuasa Tuhan akan menolong, akan menguatkan mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan, dan ada waktunya di mana Tuhan akan memurnikan dan menyembuhkan tepat pada waktunya. Bapak terima kasih banyak. Kami berdoa kepadamu ya Allah,
permintaan seorang ibu, orang tua kami yang begitu kami kasihi, Nenek Lena, yang setiap saat Tuhan, yang setiap minggu ya Allah, datang dan minta kepada hamba-hamba Tuhan untuk menopang seluruh pergumulan anak terkasih Nelsi. Tuhan, dengarkanlah semua erangan minta tolong dari orang tua terkasih kami. Dalam masa tuanya pun ya Allah, ia tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu untuk tetap berdoa bagi keselamatan anak terkasih. Perjuangkanlah itu baginya ya Allah. Bantulah Nenek Lena sehingga semua harapan dan impiannya di dalam Tuhan tergenapi oleh Engkau ya Allah. Banyak kesaksian firman Tuhan yang mengajarkan kami hanya dengan beriman kepadamu ya Allah, maka kami akan sembuh dari sakit kami. Kami tidak tahu dalam pikiran kami sebagai manusia bagaimana cara menyembuhkan Nelsi. Tapi Tuhan yang Maha tahu, karena Tuhan yang menciptakan dia. Karena itu ya Allah, sebagai hamba-Mu di pagi hari ini, hamba berdoa dan meminta kepadamu ya Allah, tengoklah dan dengarkanlah erangan Nenek Lena. Setiap saat Tuhan meminta pemulihan bagi anaknya. Dan hamba percaya Tuhan yang ada di sorga telah mendengarkannya. Dan dengan cara dan waktu Tuhan, kami percaya pemulihan itu pasti terjadi. Bapa di sorga, beliau pun berdoa bagi semua hamba-hamba Tuhan bersama anak cucu cecenya, dipelihara, dijaga oleh Tuhan, sehingga mampu untuk mengangkat seluruh tugas pelayanan yang diberikan kepada setiap hamba-hamba Tuhan. Dengarkanlah ya Allah erangan permintaannya kepadamu yang hamba sampaikan di pagi hari ini. Hamba membawa pergumulan semua anak-anak Tuhan dalam jemaat ini, walaupun tidak tersampaikan ya Allah saat ini, tapi Tuhan Allah Maha tahu. Karena itu Tuhan, dengarkanlah setiap erangan kami yang kami lafazkan di tempat duduk kami masing-masing. Dengarkan dan jawablah ya Allah, serta genapilah bagi kami semua. Terima kasih untuk berkat Tuhan di bulan ini yang sudah dinikmati, yang sudah dikecap dan diterima oleh semua kami yang bekerja. Dan ada 2 keluarga di pagi hari ini yang membawakan persembahan persepuluhan mereka. Tuhan berkati persembahan persepuluhan ini, bahwa mereka ingat akan kewajiban mereka untuk mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Karena itu sebagaimana firman Tuhan, lumbung-lumbung penghasilan mereka akan selalu terisi dengan buah anggur yang berasal dari Tuhan. Bahwa lumbung-lumbung penghasilan mereka tidak akan pernah kosong, akan selalu ada dalam mencukupkan kehidupan rumah tangga mereka. Terima persembahan persepuluhan ini, terima persembahan dalam pundi-pundi yang sudah diedarkan, bahkan dalam pembangunan gedung gereja. Tuhan berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya, juga diberkati oleh Tuhan, bisa digunakan untuk pelayanan kesaksian berdiakonia dalam jemaat ini, bahkan juga dalam sinode GKSP. Bapak terima kasih, sinode GKSP, kami berdoa Tuhan juga memberkati dalam tanggung jawab sebagai perpanjangan tangannya Allah untuk melihat semua orang yang adalah anak-anak Tuhan
bahkan juga yang bukan anak-anak Tuhan. Tuhan percayakan tanggung jawab untuk mengasihi satu dengan yang lain, sehingga dimanapun gereja berada, gereja akan selalu menaburkan gandum, benih yang baik, menaburkan benih kerajaan Allah, sehingga kehadiran gereja dapat dirasakan, dialami, bukan hanya untuk kami sebagai orang yang telah percaya kepada Tuhan, bahkan orang yang tidak percaya kepada Engkau pun Tuhan akan selalu merasakan dampak baiknya dari gereja yang menghadirkan shalom kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, pemerintah, bangsa dan negara kami, TNI, Polri, dan semua penegak-penegak hukum dalam negara ini. Tuhan jaga, Tuhan berkati, berikan hati yang murni dalam melayani, dan jauhkan dari segala godaan-godaan, ilalang-ilalang yang ada di samping kiri kanan mereka, sehingga pemerintah kami akan tetap menjadi pemerintah yang bersih, yang juga bisa menghadirkan shalom kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan bahwa kami masih tetap ada sampai di hari ini. Kalau kami harus mengingat tahun yang lalu Tuhan, hari ini kami ada di pengungsian. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kami, sehingga di tahun 2022 kami menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kami. Kalau di tahun 2021 Tuhan mengizinkan ilalang itu kami rasakan sebagai masyarakat memuji. Tapi di tahun 2022 ini Tuhan sudah memulihkan kami. Karena itu kami percaya dimanapun kami berada ya Allah, dan apapun peristiwa yang akan kami lalui, tangan pengasihan Tuhan tidak akan pernah jauh dalam hidup kami. Kami akan keluar menjadi pemenang atas seluruh persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup kami. Sekali lagi kami memohon ya Allah, kuatkan kami, mampukan kami dan tabahkan kami dalam menjalani hari-hari hidup dan umur kami. Terima kasih untuk peran serta Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Jaga kami Tuhan, dan kami percaya kami yang ada di Mamuju, di kota Mamuju dan sekitarnya akan tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudari kami yang boleh mengangkat pelayanan di pagi hari ini, Tuhan berkati kantoria, organis, prokantor, bahkan juga tenaga TU, kostor, operator, majelis jemaat. Tuhan memberkati semua kami yang boleh memberikan waktu dan talenta kami untuk melayani Tuhan, sehingga kami akan selalu bertumbuh untuk menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati dalam seluruh pelayanan yang kami kerjakan untuk Tuhan. Inilah doa kami ya Allah, ampuni segenap salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami telah berdoa kepada Bapa di surga, dan sama-sama kami akan bilang doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan kepada kami semua demikian. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dan Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari berdiri melengkapi Mazmur 180 yang pertama. Kasih Tuhan mengiringi. Dan saya
saudara-saudari, pulanglah dalam kasih Tuhan yang akan selalu mengiringi langkah hidup kita. Percayalah bahwa tangan Tuhan tetap memegang kendali atas seluruh hidup kita, dan tetap maju dalam terang kasih-Nya, menaburkan benih-benih firman Tuhan untuk menghadirkan shalom kerajaan Allah dimanapun kita berada. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Bapak Ibu saudara-saudari jemaat damai sejahtera. Amin. Diucapkan terima kasih kepada hambanya kekasih Ibu Pendeta Gilian Soekarno SSITO yang sudah mengangkat pelayanan pada kebaktian saat ini, dan kepada Bapak Ibu sidang jemaat yang sudah boleh mengambil bagian di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Mengakhiri kebaktian kita, sekali lagi kita memuliakan Tuhan dari PKJ 243 bait pertama dan baitnya yang kedua.